Alright, so udah lihat video sebelumnya? What do you think? Nah, di video itu kita sama-sama tahu kalau ada seorang pria tua yang berprofesi sebagai seorang pengemis ya, dan dia buta. Buktinya dia buta dengan adanya satu kertas di sampingnya dia yang bertuliskan I'm blind, please help. Saya buta, tolong bantu katanya. Ya, memang sih ada beberapa orang yang akhirnya mau ngebantu dengan ngasih sedikit rezekinya, koin atau uang gitu ya ke pengemis itu. Tapi bisa dihitung pakai jari, ya nggak sih? Mungkin sekitar 2 atau 3 atau 4 atau sekitar itulah yang mau ngasih koin ya. Padahal realitanya di sekitar pengemis itu banyak banget orang-orang yang lagi nongkrong atau juga lagi ngobrol, tapi mereka semacam mengabaikan si pengemis itu. Nah, pada akhirnya ada seorang wanita berkacamata hitam yang berhasil mengubah dunia atau hidupnya si pengemis tua tadi. Dia datang ke pengemis dan mungkin kita awalnya mikir ya, kayaknya nih si cewek bakalan ngasih koin yang banyak ya, atau juga akan ngasih bantuan apa gitu kan. Ternyata bantuannya itu nggak kita duga-duga, ya nggak sih? Dia ngambil kertas yang ada di samping pengemis itu, dan terlihat dia semacam menuliskan sesuatu. Dan tulisannya itu dia taruh lagi di samping pengemis, kemudian life changing untuk si pengemis. Dunia langsung berubah, yang awalnya cuma beberapa orang aja yang mau ngasih koin, tapi setelah wanita itu menuliskan sesuatu, banyak orang yang mau ngasih akhirnya. Lalu kita nanya dong pasti, tulisan apa sih yang ditaruh sama si wanita itu? Dan tulisannya adalah, It's a beautiful day, but I can't see it. Ini hari yang indah, tapi aku nggak bisa ngeliat katanya. Maksudnya sama, ya kan, menggambarkan kondisi si pria yang buta dan perlu bantuan, tapi dengan kalimat yang lebih indah dan lebih persuasif untuk orang-orang sekitarnya. Dan disitulah komunikasi terjadi. Komunikasi antara si pengemis tua, antara si wanita, dan juga lingkungan sekitarnya. Tapi kalau kita ngomongin komunikasi, ini bukan hal yang tabu nggak sih? Atau hal yang familiar banget, ya kan? Sehari-hari kita pasti pernah ngomongin istilah komunikasi. Tapi kalau aku nanya, definisi komunikasi itu apa ya? Mungkin dari kita punya definisinya sendiri-sendiri, ya kan? Tapi kalau kamu baca buku atau misalnya cari di internet gitu kan tentang definisi komunikasi, kamu akan ketemu dengan banyak banget definisi komunikasi dari para ahli, para pakar, dan itu pun dari luar negeri, dari dalam negeri, ya. Salah satu yang aku masih ingat definisi komunikasinya adalah dari seorang politikus Amerika, dan dia ini juga seorang profesor Chicago School of Sociology. Dia bilang kalau komunikasi itu adalah sebuah proses di mana prosesnya ada who, siapa, kemudian juga says what, atau apa yang disampaikan, pesannya gitu ya. Terus in which channel, lewat channel apa atau lewat media apa. Terus juga ada to whom, kepada siapa, dan akhirnya with what effect, atau efek apa yang berhasil dilakukan atau tercipta dari proses komunikasi itu. Tapi itu aku pribadi sih mengingat definisi dari seorang Laswell perlu beberapa hari gitu ya untuk mengingatnya, karena ada beberapa urutannya gitu kan. Cuman kalau misalnya kamu juga melakukan research gitu ya, atau juga pencarian di internet tadi tentang definisi komunikasi dari beberapa ahli, nggak cuma dari Laswell aja, dan kamu mencoba mengingatnya dan menghafalnya, it's okay sebenarnya. Tapi mungkin ada kesulitan nggak sih dalam mengingat sesuatu, terutama aku pribadi gitu kan. Pada akhirnya, satu definisi dari pakar atau dari ahli itu tetap jadi ingatannya kita, tetap jadi basicnya kita gitu kan. Tapi aku juga punya definisi komunikasi yang mungkin bisa dibilang sih nggak jauh-jauh dari definisi komunikasi yang disepakati oleh banyak orang. Aku sih biasanya nyebutnya itu dengan 4M atau 4M.
Yang pertama adalah manusia, yang kedua adalah message, yang ketiga media, dan yang keempat adalah meaning atau makna. As simple as that sebenarnya. Yang pertama tadi manusia, yang kedua adalah message, yang ketiga media, dan yang keempat adalah meaning atau makna. So, dari 4M itu sebenarnya dari aku atau dari kamu bisa mengembangkan lagi tentang definisi komunikasi. Misalnya, dari 4M, oh iya, komunikasi itu adanya manusia, kemudian manusia itu mengungkapkan atau juga menyampaikan sesuatu, which is message-nya, dan dia menggunakan satu media, entah telepon atau juga tatap muka langsung ya. Dan akhirnya dari pesan yang disampaikan, tercipta satu makna yang disepakati oleh manusia-manusia itu tadi. As simple as that sekali lagi ya. Dah, kalau kamu sendiri, definisi komunikasi menurutmu kira-kira apa ya? Just comment on below ya. Nanti bakalan aku bacain dan bakalan aku replay juga kira-kira definisi komunikasi menurutmu apa. Karena basically masing-masing dari kita itu punya definisi komunikasinya tersendiri-sendiri gitu kan. Walaupun memang sekali lagi ada definisi yang disepakati dan juga menurut beberapa ahli atau pakar ya. Nah, dari komunikasi yang aku sebut tadi 4M, ya, yang pertama adalah manusia, kemudian juga message, terus media, dan yang terakhir adalah meaning atau makna. Intinya yang nomor 4, yaitu makna. Komunikasi akan terjadi kalau misalnya makna antara aku dan kamu itu maknanya sama, gitu. Tapi kalau makna antara aku dan kamu itu nggak sama, misalnya tentang sesuatu, ya mungkin komunikasinya tetap terjadi, tetapi bisa dibilang itu nggak efektif gitu. Jadi ada sebutannya komunikasi efektif apabila pesan yang aku sampaikan ke kamu dan kamu sebagai penerimanya itu mengerti dengan pesan yang kita sama-sama tadi obrolkan gitu ya. But anyways, antara aku dan kamu itu juga ada sebutannya loh. Aku sebagai pengirim pesan biasanya disebut sebagai komunikator dan kamu sebagai penerima pesannya disebut dengan komunikan. So that's why mungkin beberapa kali aku akan nyebut kamu sebagai komunikan karena kamu adalah penerima pesan dari aku sebagai komunikator. Nah, sekarang kita flashback ke video yang barusan komunikan lihat ya di awal video ini. Nah, pria itu buta, pria itu nggak bisa ngeliat, tapi kok dia bisa komunikasi ya dengan si wanita walaupun hanya menyentuh heelsnya wanita itu gitu ya, atau cuman meraba-raba sesuatu gitu kan. Bahkan untuk komunikasi kata-kata pun dia menuliskan di secari kertas ya. Basically sebenarnya komunikasi yang dilakukan oleh si pria atau si pengemis itu komunikasinya bukan verbal atau bukan kata-kata, tetapi ada komunikasi lain di mana hal tersebut disebut dengan komunikasi nonverbal atau komunikasi yang menggunakan bahasa-bahasa tubuh, kemudian juga ekspresi ya, dan itu yang dituliskan oleh si pengemis ke orang-orang sekitarnya. So basically sekali lagi komunikasi bukan tentang kata-kata aja atau yang kita ungkapkan lewat mulut gitu ya, tapi juga dari bahasa tubuh, dari mata, kemudian juga tangan, terus juga apapun dari yang ada di tubuh kita itu bisa dijadikan sebagai bahasa komunikasi untuk menyampaikan pesan kepada komunikan atau juga si penerima pesan. Nanti mungkin untuk bahasa komunikasi sendiri akan ada video khususnya kali ya, karena kalau di video ini terlalu panjang nantinya, ya kan? Dan anyways, this is my first vlog. Ini video pertama aku. Jadi, I really need your comment, terus juga bantuan kamu, komunikan, untuk komen apa aja yang kamu rasa masih kurang di video ini, entah mungkin katanya atau juga idenya atau apapun itu yang menurutmu kayaknya masih kurang deh untuk video ini, karena vlog ini atau juga channel ini nggak akan bisa berkembang kalau misalnya kamu juga nggak berperan dalam ngasih komen atau juga ngasih masukan ke aku. Jadinya nanti ke depannya kalau aku baca komen-komen dari kalian, masukan-masukan dari kalian siapapun itu ya,
aku bisa tahu, oh yang kurangnya di mana gitu kan. Atau kalau misalnya kamu ada ide khusus tentang komunikasi apa gitu ya yang mau aku bagikan, it's okay. Nanti komen aja di bawah, nanti bakalan aku rekap dulu, terus nanti akan aku siapin untuk video-video selanjutnya ya. But anyways, gak cuman di channel ini aja, kamu bisa juga follow Instagramnya aku di @im.aksa atau @iam.akhsa. Kenapa? Karena di situ aku akan lebih sering posting tentang cerita-cerita komunikasi ya, tips-tips komunikasi, kemudian juga hal-hal yang mungkin semua orang masih tabu tentang komunikasi, dan kita akan lebih sering interaktif ya, karena kalau di Instagram, kita bisa DM, kita bisa komen-komenan, dan lain sebagainya. So, don't forget to follow my Instagram. Once again, @im.aksa. Yeah. So, that's enough for today. Thank you so much. Yeah. Nanti untuk next video, tungguin aja tentang apa. Atau komunikasi-komunikasi dengan cerita apa lagi. Sekali lagi, if you have any idea untuk ngembangin channel ini, just comment on below. So that's enough for today. Have a great day and jangan lupa bahagia. Bye.